Kisah ini sangat penting untuk dijadikan rujukan karena mengisahkan seorang pemuda yang berani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan berserahnya pemuda itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan bukan dia sendiri, tapi seluruh rakyat mendapat hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengikuti kisah pemuda ini yang tertera dalam surah Al-Buruj dan diterangkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebagai berikut. Suhaib bin Siman Armi radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di masa dahulu ada seorang raja Yahudi yang mempunyai seorang ahli sihir. Ahli sihir tua itu berkata kepada raja, "Kini aku telah tua dan mungkin telah dekat ajalku, karena itu kirimkan kepadaku seorang pemuda yang dapat aku ajarkan kepadanya ilmu sihir." Maka raja berusaha mendapatkan seorang pemuda untuk mempelajari ilmu sihir itu. Sedang di tengah jalan antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu ada tempat seorang pendeta ahli ibadah yang mengajar agama. Maka pada suatu masa pemuda itu singgah di tempat pendeta untuk mendengarkan pengajiannya. Ia tertarik dengan ajaran pendeta itu sehingga jika ia terlambat datang kepada ahli sihir dia akan dipukul. Dan bila terlambat kembali ke rumahnya ia juga akan dipukul. Maka ia mengadu tentang kejadian itu kepada pendeta. Pendeta itu memberikan solusi kepada pemuda tersebut. Jika ahli sihir itu bertanya kenapa kamu terlambat? Aku ditahan oleh ibuku, dan bila terlambat kembali ke rumah katakan aku ditahan oleh ahli sihir. Pada suatu hari ketika ia hendak pergi, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor binatang buas sehingga orang-orang tidak berani jalan di tempat itu. Pemuda itu berkata, "Sekarang aku akan mengetahui mana yang lebih baik di sisi Allah, apakah ajaran pendeta atau ajaran ahli sihir." Lalu ia mengambil sebuah batu dan berdoa, "Ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih baik di sisimu maka bunuhlah binatang itu." Lalu dilemparkanlah batu itu, dan binatang itu langsung terbunuh, dan orang-orang dapat melewati jalan tersebut. Maka ia langsung memberitakan kejadian itu kepada pendeta. Pendeta itu berkata kepadanya, "Anda kini telah mendapat pesan daripada aku. Dan Anda akan diuji. Maka jika diuji jangan sampai menyebut namaku." Pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta, sopak dan berbagai macam penyakit yang berat-berat pada semua orang. Ada seseorang pembesar dalam majelis raja dan dia telah buta. Ketika ia mendengar berita bahwa ada seseorang pemuda yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka ia segera pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak. Ia berkata, "Sembuhkan aku, dan aku sanggup memberikan kepadamu apa saja yang Anda suka." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan seseorang pun, sedang yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu." Maka langsung ia beriman kepada Allah dan didoakan oleh pemuda. Seketika itu juga ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pembesar itu kembali ke majelis raja sebagaimana biasanya, dan ditanya oleh raja, "Hai Fulan, siapakah yang menyembuhkan matamu?" Ia menjawab, "Robi." Raja bertanya, "Aku?" Ia menjawab kembali, "Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah." Ditanya oleh raja, "Apakah Anda punya Tuhan selain aku?" "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu," jawabnya. Maka ia disiksa oleh raja seberat-beratnya siksa sehingga ia terpaksa memberitahukan raja itu akan pemuda yang mendoakannya untuk sembuh. Maka segera dipanggil pemuda itu lalu berkata, "Hai anak muda, sungguh hebat sihirmu sehingga dapat menyembuhkan orang buta, sopak dan berbagai macam penyakit." Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya semata-mata Allah Azza wa Jalla." Raja itu pun bertanya, "Apakah aku?" "Tidak," jawab pemuda itu. Raja bertanya kembali, "Apakah engkau ada Tuhan selain aku?" "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah," jawab pemuda. Maka pemuda itu ditangkap dan disiksa seberat-beratnya sehingga ia terpaksa memberitahukan pendeta yang mengajarkannya. Maka dipanggil pendeta dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Tetapi pendeta itu tetap bertahan dan tidak mau beralih agama. Maka diletakkan gergaji di atas kepalanya dan digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua badannya. Kemudian kembali pemuda itu diperintahkan untuk meninggalkan agama yang dianutnya, agama Islam, tetapi pemuda ini juga menolak perintah raja. Maka raja memerintahkan supaya pergi ke puncak gunung. Dan di sana juga supaya ditawarkan kepadanya untuk meninggalkan agamanya dan mengikuti agama raja. Jika tetap menolak ia akan dilempar dari atas gunung itu. Maka ketika telah sampai di atas gunung dan ditawarkan kepada pemuda untuk berubah agama, dan ditolak oleh pemuda itu, kemudian pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selesaikanlah urusanku dengan mereka ini sehendakmu." Tiba-tiba gunung itu bergoncang sehingga mereka berjatuhan dari atas bukit dan mati semuanya. Pemuda itu kembali menghadap kepada raja. Raja itu bertanya, "Manakah orang-orang yang membawamu?" Ia menjawab, "Allah yang menyelesaikan urusan mereka." Lalu pemuda itu dibawa ke laut dengan naik perahu. Ketika sudah sampai ia ditanya kembali untuk mengubah agamanya. Jika tidak maka pemuda itu akan dilemparkan ke laut, dan ketika sudah sampai di tengah laut, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selesaikanlah urusanku dengan mereka sehendakmu."
maka tenggelamlah orang yang membawanya semuanya, dan segeralah pemuda itu kembali menghadap kepada raja, dan ketika ditanya, bagaimana keadaan orang-orang yang membawamu? Allah yang menyelesaikan mereka, jawab pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata kepada raja, engkau takkan dapat membunuhku kecuali jika engkau menuruti perintahku, maka dengan itu engkau akan dapat membunuhku. Raja itu bertanya, apa perintahmu? Pemuda itu menjawab, kau kumpulkan semua orang di suatu lapangan, kau gantung aku di atas tiang, lalu kau ambil anak panah milikku ini dan kau letakkan di busur panah dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, kemudian kau lepaskan anak panah itu, maka dengan itu kau dapat membunuhku. Maka semua usul pemuda itu dilaksanakan oleh raja, dan ketika anak panah telah mengenai pelipis pemuda itu, ia mengusap dengan tangannya dan langsung mati. Maka semua orang yang hadir berkata, amanah birabil gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Sesudah itu ada orang yang memberitahu kepada raja bahwa semua rakyat telah beriman. Maka bagaimanakah usaha untuk menghadapi rakyat yang banyak ini? Maka raja memerintahkan supaya di setiap jalan digali parit dan dinyalakan api, dan setiap orang yang berjalan akan ditanya tentang agamanya. Jika ia tetap setia kepada kami biarkan. Tetapi jika ia tetap percaya kepada Allah, masukkanlah ia ke dalam parit api itu. Maka ada orang berbaris-baris, dorong-mendorong yang masuk ke dalam parit api itu, sehingga tiba giliran seorang wanita yang menggendong bayinya yang masih menyusu. Ketika bayinya diangkat oleh pengikut-pengikut raja untuk dimasukkan ke dalam parit berapi itu, wanita itu hampir menurut mereka berganti agama karena sangat kasihan pada anaknya yang masih kecil itu. Tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang. Sabarlah wahai ibuku karena kau sedang mempertahankan yang hak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Anas. Ibnu Abbas berkata, kisah ini berlaku 70 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Semoga pemuda-pemudi kita dapat mengambil ikhtibar dan pedoman dari kisah yang hebat ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan infonya.